Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miss Ami dari Bahari Library Perpustakaan SMK Negeri 2 Duren Malang. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama saya sosok yang sangat istimewa. Kami berdua akan ngobrol santai. Untuk lebih lanjut, kita perkenalan dulu dengan beliau. Siapa sih ini? Monggo. Halo, salam kenal. Saya Rizky dari Penerbit Erlangga, cabang Malang Raya. Terima kasih. Ini Mas Rizky. Betul. Mas Rizky dari Penerbit Erlangga. Penerbit Erlangga. Oke. Jadi hari ini kita ngobrol saja, Mas, ngobrol santai. Siap. Tentang dunia penerbitan. Kalau menurut saya ini sangat menarik ya. Betul. Ya. Sebelumnya gini, ini pertanyaan yang paling mendasar. Apa hubungan Erlangga dengan SMK Negeri 2 Duren? Oh iya, baik. Kalau kami sih hubungannya kami menyediakan kebutuhan buku untuk di SMKN Negeri 2 Duren ini, baik buku pelajaran ataupun juga buku lain seperti buku novel atau mungkin buku-buku cerita lain seperti itu. Oh, jadi memang ada MOU tersendiri ya. Betul, antara Bu. Perpustakaan SMK Negeri 2 Duren dengan Erlangga. Penerbit Erlangga. Oke, untuk Erlangga sendiri nih, sebenarnya sekarang ini fokusnya ke penerbit yang seperti apa? Oh, baik, kalau sekarang ini Bu Ami untuk penerbit Erlangga fokusnya lebih ke banyak penerbitan buku-buku teks, apalagi buku teks kurikulum merdeka. Nah, yang terbaru ini Bu Ami itu kami lebih banyak buku teks kurikulum merdeka yang sudah mengadaptasi buku deep learning untuk yang kurikulum terbaru ini. Nah, selain itu juga kami di buku-buku literasi juga Bu Ami, yaitu misalkan guru atau siswa punya naskah atau mungkin punya cerita-cerita dari sekolah, itu nanti bisa kami terbitkan. Jadi selain di pendidikan, kami juga di non buku pendidikan, non buku pelajaran seperti itu. Wah, ini sangat menarik ini untuk saya. Berarti kami para guru ini punya chance Betul. yang sangat besar untuk menjadi seorang penulis. Betul, Mbak Mi. Untuk jadi penulis banyak kesempatan, Mbak Mi. Apalagi kita juga di buku-buku produktif SMK khususnya kami membutuhkan juga beberapa penulis untuk beberapa buku yang masih belum kami punya judulnya seperti itu, Pak. Oke. Kalau di dunia penerbitan sendiri untuk Erlangga, sudah berapa lama sebenarnya Erlangga ini? Kalau Erlangga itu berdiri pada 30 April 52, berarti sekarang sudah 73 tahun kami berdiri memfasilitasi pendidikan istilahnya Bu Ami untuk membantu untuk mengembangkan pendidikan seperti itu. Masya Allah, 73 tahun. sangat lama sekali ya. Gitu. Nah, ini selama ini memang fokusnya masih di dunia pendidikan yang berhubungan erat dengan buku mata pelajaran seperti itu. Nggih, betul Pak Mi. Untuk saat ini memang kebanyakan juga dari buku-buku pendidikan. Untuk buku referensi non pendidikan pun kami masih masih natap-natap ke pendidikan Pak Mi. Jadi tapi selain itu kita juga sekarang fokus di penerbitan, ada buku-buku novel, itu buku-buku novel kami punya. Terus yang kemarin terbaru juga kita punya komik Bu, tapi juga komiknya itu kami berhubungannya dengan dunia pendidikan, komik tentang BKV. Kalau untuk penulisnya, apakah Erlangga mempunyai penulis khusus atau terbuka untuk siapapun, terutama kami para guru yang bergerak di dunia pendidikan dan para siswa ini yang sedang belajar? Untuk penulis sendiri kami terbuka secara umum Bu Ami. Jadi semua misalkan Bapak Ibu guru punya naskah, silahkan diserahkan ke editor kami. Nanti dari editor kami akan banyak bantu, mungkin dari revisi-revisi isi atau nanti mungkin dari layout, dari animasi, dari penambahan foto dan video, kami bantu dari tim editor Bu Ami seperti itu. Berarti kami misalnya saya nih, saya suka menulis, kemudian saya punya naskah. Kalau saya mungkin memoir, misalnya saya mempunyai naskah memoir, saya ingin menerbitkan di Erlangga, itu tinggal saya setorkan, saya serahkan naskah saya. Betul, editor yang bergerak lebih lanjut. Betul Mbak Mi, nanti pasti dibantu dengan editor. Jadi nanti langsung konsultasi istilahnya dengan editor terkait naskah isi, nanti pasti ada revisi-revisi, nanti mungkin ada kelengkapan misalkan gambar atau animasi, itu nanti dibantu dengan editor dan juga ada layout juga. Apakah semua 100% diterima dengan catatan ada revisi atau Erlangga pernah menolak nih? Nah, untuk penulisan itu nanti yang diterima atau tidaknya itu tetap dari tim editor kami. Untuk seleksinya memang kurasinya cukup ketat karena juga nanti kaitannya kan dengan kualitas buku yang diterbitkan Bu Ami. Jadi nanti keputusannya ada di editor. Jadi mungkin untuk jawabannya mungkin tidak selalu semua diterima Bu Ami, tapi editor kami selalu menerima semua naskah dari Bapak Ibu. Mungkin nanti
ada beberapa revisi itu juga masih bisa diterima seperti itu. Karena berkaitan dengan Kualitas nanti juga yang ya, diterbitkan. gitu. Iya, Oke. betul kami. Oke, pertanyaan yang mendasar untuk seorang penulis ini Iya, gitu. Bu. Kalau misalnya kita mau menerbitkan tadi kan berarti kalau untuk Erlangga jadi naskah mentahan. Naskah mentah, Naskah betul. mentahan nanti melalui revisi, konsultasi, Betul. baru final decision-nya ada di editor. 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 Betul. Jadi kapanpun bisa, atau Erlangga punya event-event tertentu. Misalnya kami hanya menerima naskah pada bulan Januari atau saat-saat tertentu saja. Untuk penerimaan naskah bisa kapanpun Bu Ami. Jadi bisa kapanpun, misalkan naskah masih mentah masih harus diperbaiki dulu sebelum disetor itu juga bisa. Nanti pun misalkan masih mentah, nanti di store dibantu dari editor kami juga bisa. Terus juga di kami Bu, misalkan dari Bapak Ibu MGMP seperti itu suka menulis Bu, tapi masih bingung kayak gimana ya nulis yang benar. Itu di kami itu nanti bisa kami datangkan narasumber baik langsung ataupun nanti lewat Zoom, itu kami bisa adakan pelatihan nanti. Wah, ini seru sekali ini penerbit Erlangga. Benar-benar support gitu ya untuk di dunia pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, jangan ragu ini sama Erlangga. Saya jadi iklan loh. Iya beneran. Tapi bayangan saya gini, sudah disupport, diberi kemudahan hanya dengan setor naskah mentah, difasilitasinya sedemikian rupa. Ternyata nggak ada batasan waktu, mau kapan saja bisa. Kemudian kalau misalnya masih kurang dari sisi materi, ternyata dibantu juga dengan pelatihan. Iya Bu, nanti bisa dibantu dengan pelatihan, yaitu tadi bisa lewat Zoom ataupun nanti misalkan skalanya nanti skala besar, misal sekabupaten atau sekota, itu bisa kami datangkan langsung ke editor kami untuk membantu untuk membuat penulisan. Wah, ini saya sepertinya harus nyenggol kepala perpus saya. Silakan Bu. Gitu ya. Saya pengen nyenggol aja. Gitu. Nah gini ya, kalau tadi kan naskah keputusan akhir ada di editor. Sekarang semuanya kembali ke Bapak Ibu guru, mau nulis apa enggak gitu ya. Nah, kalau dari Erlangga sendiri melihat buku sekarang ini bagaimana? Ini kan ada gempuran nih dari teknologi. Karena kalau saya lihat sendiri nih gitu, saya suka ke toko buku. Bahkan beberapa toko buku di Malang cenderung ini kayak antara hidup dan mati ya. Nafasnya udah Senin Kemis. Betul ya? Yang awalnya wah saya nggak mau nyebut merek nih, nanti promo lagi saya gitu. Khusus hari ini promo Erlangga aja gitu. Nah, ada satu toko buku besar yang saya mulai zaman saya kecil ini sudah ada gitu. Ternyata semakin kesini saya lihat koleksi bukunya itu semakin menipis, bahkan rak-raknya semakin kosong. Mungkin Erlangga sudah bisa menebak nih mana toko buku yang legendaris kayaknya udah mulai kembang kempis. Nah ini perbukuan ini bagaimana ini nasibnya? Baik, kalau perbukuan Bu, kalau menurut pandangan saya Bu ya, saya sekolah-sekolah kalau tetap buku cetak atau buku teks memang masih dibutuhkan Bu, apalagi beberapa alasan dari Bapak Ibu guru, mungkin dari siswa itu jika tidak pegang langsung bukunya itu merasa nggak enak Bu, ada yang kurang kalau yang tidak pegang buku cetak. Untuk inovasi kami Bu, kalau dari Erlangga kami juga ada e-book, juga produk e-book ada, juga ada produk yang berupa video pembelajaran. Jadi kita juga ada produk lain, misalkan sekolah sudah saya mau digitalisasi, itu bisa diarahkan ke e-book atau ke video pembelajaran seperti itu. Namanya R-Klika kalau kami R-Klika Bu. R-Klika. Itu video pembelajaran berbasisnya kurikulum Merdeka Bu. Itu nanti tampilannya seperti kayak YouTube, Netflix seperti itu Bu, tapi isinya berupa video pembelajaran semua dari SD sampai SMA, SMK. Ini bisa diakses untuk umum? Bisa diakses untuk umum Bu, tapi untuk akses umum secara gratis kita nggak berikan semua video Bu. Jadi ada kayak video gratisnya, untuk yang berlangganan ada video berbayarnya, itu semua full akses. Kalau video berbayarnya, yang berbayar itu ada video pembelajaran, ada film pembelajaran yang terkait pendidikan, semua terkait edukasi Bu. Berapa kalau berbayar? Kalau berbayar kita per tahun Bu ya, per tahun itu kami berikan ke sekolah itu 1.200.000 Bu harganya. Itu sudah bisa mengakses seluruh video Bu, dari video mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMK. Tapi tetap di situ disediakan yang free. Yang free ada juga Bu. Wah kayaknya ini perlu ditulis nih. Tulis nih. R-Klika. Iya, jadi siapa tahu nanti yang lain jadi tertarik untuk akses atau bahkan mungkin yang berlangganan. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk textbook dan buku digital atau e-book, perbedaan isinya bagaimana?
Kalau buku digital dengan buku cetak ini Bu, kalau secara isi kami sama semua Bu, sama semua, baik dari kontennya juga sama semua. Jadi konten di sini kan berupa ada kayak QR code, berupa video-video seperti itu di buku cetak ataupun buku digital kami ada semua seperti itu. Cuman kalau buku digital kami sistemnya berlangganan Bu. Jadi ada 1 tahun sampai 5 tahun, sedangkan buku teks ini bisa dimiliki Bebas. perpus, Ya. betul, bisa dimiliki perpus, bisa dipakai seterusnya. Kalau untuk yang e-book tadi berlangganan juga Bu. Jadi 1 sampai 5 tahun seperti itu. Kalau dari sisi penerbit, maraknya e-book ini menggeser textbook nggak? Kalau dari penerbit ya, kalau dari saya sendiri pengalaman sih tetap nggak bisa menggeser sih Bu. Tetap ada marketnya sendiri-sendiri Bu ya untuk buku teks, soalnya banyak sekolah juga masih menggunakan buku teks karena Iya. alasan tadi mungkin siswa atau gurunya lebih enak ketika pembelajaran itu memegang bukunya langsung, kayak buku halaman sekian Iya, bisa langsung betul. menulis di bukunya, bisa mencoret-coret di bukunya seperti itu Bu. Juga buku e-book itu beberapa sekolah yang arahnya mungkin ada beberapa sekolah kan sudah mau digitalisasi, saya digitalisasi perpustakaan itu lebih banyak ke buku digital ataupun yang video pembelajaran Erklik itu tadi Bu. Seperti itu. Sangat menarik sekali. Oke, ini bukunya Erlangga ya, Betul. contohnya itu. Kalau buat saya pribadi, buku Erlangga bagus-bagus loh gitu ya. Tebal, kertasnya oke. Yang jelas kalau untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak, Iya, kayak cerita yang bergambar, Iya. ilustrasinya oke gitu. menarik minat. Iya, mungkin ada hal-hal yang perlu diuklik-uklik di masalah apa ya kira-kira? Masalah apa lagi Bu ya? Kalau buku sih atau penulisan sih itu sih Bu Mas ya. Kalau yang lain sih belum ada lagi. Sejauh ini aman-aman aja. Aman-aman berarti aja untuk Bu. penerbitan. Kalau penerbitan banyak yang pakai masih menggunakan buku teks, masih cukup banyak Bu. Kalau saya pribadi memang saya suka sekali dengan buku yang hard copy ya Hard copy, dibandingkan betul, dengan Bu. e-book. E-book. Kenapa? Karena buat saya menulis itu, kalau saya Iya, menulis betul. itu self healing, Oh iya, self healing gitu ya. Kemudian dengan menulis kita bisa mengabadikan rasa. betul. Jadi Bisa dengan tersimpan Bu. iya tersimpan memorinya, kemudian ada bukunya, kayaknya ini loh bukti fisiknya Iya. gitu. Walaupun dengan kerusan teknologi seperti Betul, sekarang betul. gitu. Apakah satu PR buat Erlangga ketika generasi muda sekarang lebih cenderung ke dunia teknologi dibandingkan dunia seperti ini gitu? Jadi PR nggak ini Jadi buat PR Erlangga? sebenarnya kalau untuk PR enggak juga sih Bu. Kalau misalkan suka ke digitalisasi tadi itu memang kami bisa mengarahkan ke e-book itu tadi Bu. Iya. Untuk e-book, untuk e-library juga seperti itu. Kalau mungkin PR itu kalau menurut saya lebih banyak ke Bapak Ibu guru mungkin Bu ya, untuk mengontrol Iya betul. mengontrol penggunaan teknologi Gadget, di sekolah, iya, gadget di sekolah betul. memang kembali ke Bapak Ibu guru. Iya, walaupun di sisi lain kami butuh gitu. Betul. Kami butuh mungkin harus diarahkan aja seperti Iya, itu ya. betul. Oke, dengan kedatangan panjenengan ke SMK Negeri 2 Turen. Nah, ini harusnya pertanyaan tadi di awal. Oh, Kenapa? Apa first impression-nya? first impression luar biasa Bu ya di SMK 2 Turen ini. Kalau dari sekolah Bu itu jurusan nautika ini kan jurusan yang unik Bu, ya nggak banyak yang punya setahu saya Bu. Itu ya menurut saya unik dan juga pasti banyak peminatnya Bu. Apalagi di kami juga penulis-penulis dari nautika ini masih sangat jarang. Makanya saya tadi sangat senang ketika diundang di sini Bu, soalnya bisa langsung ketemu Bapak Ibu guru, juga kebetulan juga punya banyak naskahnya seperti itu. Untuk perpustakaan sendiri sangat bagus Bu, luar biasa, sangat luas, sangat bersih, sangat tertata rapi Bu. Banyak memiliki koleksi buku juga. Alhamdulillah buku-buku Erlangga juga banyak di sini Bu Ami. Harus support penuh di Erlangga gitu. Oke, sedikit menambahkan Mas Rizky. Jadi di sekolah kami itu kita memiliki 7 jurusan. Jadi bukan hanya nautika. Jadi di pelayaran ada nautika kapal penangkap ikan, kemudian ada teknika kapal penangkap ikan. Yang kebetulan tadi guru dari teknika juga baru saja menerbitkan buku gitu ya. Kemudian kalau yang tadi dengan panjenengan dari guru nautika. Ya, Oke. Ada juga kami dari perikanan. Perikanan itu kita ada agribisnis perikanan air tawar. Oh. Jadi kita punya kolam lele nih. Mungkin sesekali Mas Rizky kesini keliling lah. Siap Bu, gitu. nanti saya Biar nggak ketemu buku-buku udah di perpus. Siap. Kita ajak keliling nanti. Siap, ya. Bu, nanti Kemudian ada juga agribisnis pengolahan hasil perikanan. Oh. Jadi ada yang budidayanya, ada yang ngolahnya. Pengolahan. Nah ini mungkin guru-gurunya nih, guru-guru produktif nih harus banyak disenggol buat nulis.
kebetulan untuk difasilitasi kebutuhan. oleh Erlangga. Siap. Iya Bu, Gitu betul ya. Bu. Nanti misalkan dari jurusan lain Bapak Ibu guru punya naskah juga, nanti silahkan Bu, misalkan mau Iya, terbitkan nanti bisa saya hubungkan dengan editor kami. iya, kami juga ada lagi nih jurusannya teknik kendaraan ringan, TKR otomotif. otomotif ya. Udah banyak ya. Udah Buku-buku otomotif ya Bu ya. Kemudian ada TKJ. Kalau TKJ juga lumayan banyak Bu kalau DKV, yang terakhir ada juga. DKV. Betul, DKV. Oke, berarti kalau yang casnya yang masih lebar ini terutama untuk pelayaran dan perikanan. Perikanan betul Bu. Nautika dan perikanan itu tadi itu masih jarang juga punya di kami. Itu. Tapi nggak menutup kemungkinan kan kalau misalnya rekan-rekan kami, Bapak Ibu guru yang dari otomotif, dari TKJ, dari DKV untuk berusaha menulis buku, oke aja Bu, silakan. Misalkan naskah lain, misalkan judulnya kan di kami juga masih ada yang belum tercover, nanti mungkin jika punya naskahnya juga bisa kami terbitkan juga, misalkan mau menulis seperti itu. Terima kasih Mas Rizky, pembicaraannya saya banyak belajar. Saya belajar banyak hal dari obrolan kita ini, walaupun obrolan santai, semoga banyak inspirasi yang didapat, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang ada di luar sana. Insya Allah ini bukan hanya untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 2 Turen, tapi yang ada di seluruh penjuru tanah air. Siap Bu Amin. Oke. Terakhir, pesan untuk kami Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 2 Turen terkait dengan penerbitan buku. Untuk penerbitan buku, pesan saya, Bapak Ibu guru yang sudah punya naskah Bu, itu nggak perlu malu, nggak perlu takut Bu. Jadi kan kadang Bapak Ibu guru kayak ragu-ragu kayak apakah naskah saya ini diterima atau enggak, itu nggak perlu ada rasa takut. Itu misalkan mau diterbitkan Bu, dari editor kami itu siap membantu Bu untuk memfasilitasi. Misalkan takut menulis pun monggo nanti di MGMP kita bisa pendampingan untuk pendampingan penulisan seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan, banyak yang bisa dikerjasamakan dengan Erlangga. Istilahnya Erlangga bisa mensupport Bapak Ibu guru untuk meningkatkan pendidikan juga seperti itu. Terima kasih Mas Rizky. Siap, sama-sama. Ngobrol santainya demikianlah obrolan kita. Semoga banyak manfaatnya dengan penerbit Erlangga, guru SMK Negeri 2 Turen berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dadah dulu deh.